Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudara kasih, hari ini 2 Februari kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini, kita meneladan dari kekuatan keluarga, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria yang membawa kanak-kanak Yesus untuk dekat di dalam bait suci, dekat di dalam Allah. Kita awali Ekaristi ini dengan mohon pertolongan Tuhan untuk setiap hal yang kita perjuangkan, serta kita merahmat pengampunan untuk dosa-dosa kita agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ini Putramu yang tunggal menghadap Engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon jemputlah kami, curahilah kami rahmat-Mu, hapuskanlah dosa-dosa kami, agar kala kami pantas menghadap dan memandang Dikau dalam terang abadi. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersembahkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu.
Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus sang bayi ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Mereka juga datang untuk mempersembahkan kurban sesuai yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem, waktu itu ada seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut sang bayi dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan anugerah-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menjadi pernyataan bagi para bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yosef dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibunda sang bayi, "Sesungguhnya
Bayi ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ada pula di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut usianya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat Yesus sang bayi dipersembahkan ke bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang sang bayi kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef serta sang bayi ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Sang bayi bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang dihadirkan untuk kita renungkan hari ini pada pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah menampilkan satu keutamaan kekuatan keluarga, di mana iman bertumbuh karena orang tua yang membawa, yang mewariskan dan meneladankan. Jika dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya, Yusuf dan juga Maria, hal yang juga menarik adalah saat ini mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan orang ke gereja rasanya menjadi sesuatu yang sangat mahal. Kalau ke gereja bisa satu keluarga, ibu, anak, dan juga ayahnya duduk satu baris dan segala macamnya. Bahkan di dalam bacaan Injil hari ini bagaimana Yesus dibawa oleh orang tuanya menandakan bahwa hari ini pun mungkin kita perlu berdoa, karena banyak orang tua yang kesulitan untuk membawa anak-anak mereka bisa beribadah, bisa berdoa, bisa melakukan hal-hal rohani, hal-hal berkaitan dengan iman, dengan sukacita. Karena nyatanya saat-saat ini banyak orang ke gereja terserah masing-masing. Bapak mau jam berapa, ibu mau jam berapa, anak mau jam berapa. Artinya saudara kasih, bila hari ini dalam bacaan Injil menampilkan bagaimana Yusuf dan Maria menjadi pejuang-pejuang iman bagi keluarga, membawa Yesus sebagai seorang pribadi, sebagai seorang anak datang ke bait Allah sejak kecilnya. Bahkan dalam bacaan Injil tadi disampaikan, sesudah kembali sang bayi bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Ini menandakan saudara kasih bagaimana Yesus pun bertumbuh bukan hanya karena ada hikmat Allah, tapi ada pendampingan, ada kasih, ada hal-hal yang diberikan oleh orang tuanya. Kini menjadi satu hal yang menarik dalam refleksi kita masing-masing. Belajar dari pengalaman saya sebagai seorang anak, nyatanya ketika saya dibaptis bayi, ketika orang tua saya membawa saya untuk membaptiskan anaknya ke gereja, memang akhirnya perlu diakui sebagai seorang anak pun, sekalipun saya dibaptis bayi, saya mengalami kekurangan pendampingan iman dari orang tua saya. Karena sebagai anak pada saat itu yang penting anak dibawa ke gereja, tahu doa Bapa kami, salam Maria, kemuliaan, cukup. Saudara kasih, banyak di antara kita masing-masing rasanya ketika sudah membaptiskan anak-anak kita di gereja seolah terputus bagaimana anak-anak didampingi orang tuanya. Kalau kita melihat dalam masa parenting zaman sekarang, banyak orang tua menceritakan, membawa kisah-kisah dari buku-buku bacaan-bacaan. Sekarang kita boleh belajar berapa banyak orang tua yang membawa kisah-kisah kitab suci untuk menjadi keutamaan dan idola dalam anak-anak. Karena nyatanya anak-anak lebih mengidolakan pahlawan-pahlawan yang ditampilkan dari film-film Hollywood, dari film-film Disney,
bahkan juga dari tokoh-tokoh musik yang banyak hadir. Menjadi satu keprihatinan, jangan sampai anak kita lebih banyak mengidolakan tokoh-tokoh manusia ketimbang tokoh-tokoh rohani, bahkan kekuatan iman yang harus menjadi kekuatan dan fondasi dalam hidupnya. Mari saudara, kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan menjadi orang tua bijaksana, menjadi orang-orang tua yang membawa hikmat, membawa kekuatan iman dalam keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus Kristus cahaya dunia. Bapa, semoga pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan para pejabat gereja menunjang kebahagiaan dunia, di mana cahaya Kristus memancarkan cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pancarkanlah cahaya Kristus kepada masyarakat kami melalui kesaksian hidup beriman umat-Mu. Marilah kita mohon. Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, para ayah dan ibu agar menyadari keluhuran martabatnya dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga kami semakin menyadari arti pertemuan dan selalu meluangkan waktu untuk sesama, khususnya di dalam keluarga. Marilah kita mohon. Mari hening sejenak, kita berdoa pulang untuk intensi kita masing-masing. Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu penerima kurnia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber sukacita, terimalah kiranya roti anggur persembahan gerejamu, sebagaimana Engkau menerima kurban putramu yang tunggal, yang sebagai anak domba Allah telah mengorbankan diri demi kehidupan dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab putramu yang tunggal yang kekal seperti Engkau telah dipersembahkan di kenisah pada hari ini. Oleh Roh Kudus ia dinyatakan sebagai kemuliaan bagi umatmu Israel dan cahaya para bangsa. Dari sebab itu kami pun bersukaria mengeluh-elukan penyelamat dunia, memuji Engkau bersama para malaikat dan semua orang kudus sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah, berilah kami damai. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membimbing dan mengantar kita pada kehidupan yang kekal.
Mataku telah melihat keselamatan anugerah-Mu yang Kau sediakan bagi segala bangsa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha sempurna, sempurnakanlah dalam diri kami rahmat-Mu berkat santapan suci yang kami sambut. Sebagaimana Engkau memenuhi keinginan Simeon yang tidak meninggal dunia sebelum melihat wajah Kristus. Semoga kami pun kelak Kau perkenankan menyongsong Dia dan menerima kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum ditutup dengan berkat Tuhan, Bapak Ibu terkasih, kembali diingatkan besok adalah Jumat pertama dan Ekaristi Jumat pertama dilangsungkan sore hari. Maka misa pagi ditiadakan karena kita akan satukan dengan perayaan Ekaristi hari Jumat pertama di sore hari dengan dilanjutkan dengan adorasi. Mari kita tutup Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan karya kebaikan Tuhan. Syukur pada Allah.